Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku semua kelas 2 yang hebat, hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bu Ida, dan hari ini kita akan melanjutkan materi muatan PPKN tema 5 subtema 3, yaitu pengalamanku di tempat bermain. Anak-anak, simak video pembelajaran hari ini agar anak-anak paham dan mudah mengerti. Anak-anakku semua tentunya masih ingat ya tentang Pancasila, sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat yaitu sila yang bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Berikutnya anak-anak, contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Contohnya adalah ketika kita akan bermain bersama, kita akan menentukan kelompok dalam bermain. Kelompok tersebut harus ditentukan secara musyawarah supaya permainan yang akan dilakukan bisa berjalan secara adil sesuai dengan yang diinginkan bersama. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain seperti yang disampaikan Bu Guru tadi. Contohnya adalah sebelum bermain kita berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan kelompok atau permainan apa yang akan kita lakukan. Dengan berdiskusi kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Anak-anakku semua, ketika kita sedang melakukan musyawarah atau diskusi, maka sikap apa yang harus kita miliki saat kita sedang berdiskusi atau bermusyawarah? Yang pertama adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Kemudian yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Jadi, ketika ada orang atau ketika anak-anak sedang berdiskusi, maka anak-anak harus mendengarkan usul dari anggota diskusi. Kemudian yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Jadi ketika ada teman kalian yang sedang berpendapat, maka anak-anak tidak boleh memotong pembicaraan teman yang sedang usul atau sedang berpendapat. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Selanjutnya anak-anak, kita akan
melanjutkan materi yaitu tentang pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Anak-anakku kelas 2 semua yang hebat, tentunya anak-anak juga masih ingat ya, Pancasila, sila kelima, lambangnya atau dengan simbol padi dan kapas. Masih ingat ya, bunyi Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Coba sekarang anak-anak perhatikan, berikut adalah contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan kewajiban dan apa sih yang disebut dengan hak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan pengertian daripada hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Oke anak-anak, perhatikan contoh hak di tempat bermain. Misalnya, yaitu menggunakan fasilitas bermain di taman. Anak-anak yang tinggal di perumahan, biasanya di lingkungan tempat tinggal perumahan tersebut ada taman ya, dan anak-anak boleh bermain di sana. Semua yang tinggal di lingkungan tersebut boleh menggunakan fasilitas bermain di lingkungan yang ada di tempat tinggal kita atau di tempat tinggal anak-anak semua. Yang kedua yaitu mendapatkan tempat bermain yang bersih. Karena ketika kita bermain di lingkungan yang bersih, kita bisa bermain dengan senang dan dengan nyaman. Kemudian, kewajiban di tempat bermain. Apa sih kewajiban kita di tempat bermain? Yang pertama, jika kita bermain di taman di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, maka kita punya kewajiban untuk merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Yang kedua tentunya adalah membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempat sampah. Karena jika kita berada di lingkungan yang bersih, maka hidup kita juga akan menjadi bersih dan kita jauh dari penyakit. Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pesan Bu Guru, anak-anak selalu semangat dalam belajar. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya di waktu yang lain. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.